Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah mistis pendaki gunung. Untuk Anda yang penasaran dengan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini bisa lebih maju, dan jangan skip video ini, mungkin ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Nah, lanjut. Berawal dari info yang didapat dari kakak saya yang telah berhasil merasakan keindahan Gunung Merbabu melalui jalur yang baru akan dibuka Agustus depan. Saya berdua bersama seorang rekan saya bernama Aji memutuskan untuk turut mengicip jalur baru ini. Sebenarnya, saya belum pernah melakukan pendakian duet. Namun, melihat pengalaman kakak saya yang sering mendaki duet bahkan solo, membuat saya berpikir, aman-aman aja. Akhirnya, tepat sehari setelah kakak saya turun gunung, segera saya pinjam semua perlengkapan dan peralatannya. Bersama Aji, kami berdua mengendari sepeda motor matic untuk mencapai base camp. Berbekalan informasi dari kakak saya, rute menuju base camp sangatlah mudah dan cukup dekat dari Jogja. Senin malam, kami melaju dari Jogja menuju kota Muntilan, berbelok ke kanan ke arah Selo. Sampai di Pasar Talun, kami mengikuti jalan menuju ke Tepas, melaju di atas jalan aspal yang kadang berlubang selama kurang lebih setengah jam. Setelah ke Tepas, sampailah kami di penanda jalan menuju base camp pendakian Merbabu. Jalan yang kami tempuh selanjutnya adalah jalan beton yang mengulir di tepian jurang dengan vegetasi khas kaki gunung yang sangat rimbun. Jalanan ini cukup baik kondisinya, walaupun harus naik turun dan berkelok-kelok. Hawa dingin pegunungan sudah sangat terasa di sini. Tidak sampai 15 menit kemudian, kami pun tiba di sebuah perkampungan. Perkampungan ini yang menjadi base camp pendakian Swanting. Rumah-rumah warga yang disulap menjadi base camp masih sangat sepi. Mungkin karena Swanting adalah jalur baru yang belum diresmikan, sehingga tidak banyak informasi di dunia maya tentang jalur ini. Setelah parkir, kami pun beristirahat di salah satu rumah warga. Suasana base camp Swanting sangatlah hangat dan penuh keramah tamahan. Di sana, beberapa orang penjaga base camp menghampiri kami dan memberikan pengarahan kepada kami tentang medan yang akan kami tempuh di jalur ini. Selebihnya, ngobrol ngalor dan ngidul. Selasa pagi pukul 8, kami mulai pendakian setelah melakukan registrasi dan terkekeh bersama para penjaga base camp semalam. Melalui jalan perkampungan yang cukup curam, lalu ladang warga dan sebentar melalui hutan pinus, sampailah kami di pos 1 dalam kurun waktu tak lebih dari setengah jam. Pos 1 adalah sebuah lembah dengan tanah datar yang cukup untuk menampung sekitar 10 tenda. Tanpa beristirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos 2. Perjalanan menuju pos 2 cukup terjal dengan beberapa kali menembus rimba ilalang dan melalui jalan setapak terbuka di tepian jurang. Terdapat beberapa tempat yang diberi nama lembah ini itu yang cukup untuk menampung sekitar 2 hingga 3 tenda di sepanjang jalur menuju pos 2. Butuh waktu sekitar 3 jam bagi kami untuk sampai di pos 2 yang merupakan tanah datar yang cukup terbuka. Di pos 2 kami putuskan untuk beristirahat sejenak untuk makan siang. Kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan. Sebentar berjalan, kami sampai di pintu gerbang Lembah Mending. Berdasarkan briefing dari pihak base camp,
Para pendaki diharapkan untuk melakukan uluk salam ketika hendak memasuki hutan Manding dengan alasan demi keselamatan perjalanan. Saya yang tidak peduli hal-hal seperti itu, langsung saja melangkah masuk hutan, sementara Aji berkomar-kamit pada sebuah pohon di tempat itu. Ah, keselamatan itu ada di tangan Tuhan dan tangan sendiri, pikiran saya. Medan di hutan Manding sangatlah berat. Jalurnya sempit dengan kemiringan cukup ekstrim di beberapa titik. Rimbanya sangat rimbun. Bahkan rimbunnya tidak mengizinkan kami untuk melihat di mana posisi matahari, lantaran cahayanya yang tidak banyak yang bisa jatuh ke tanah. Sepanjang perjalanan, kami baru menyadari bahwa kami sama sekali tidak menjumpai pendaki lain yang kadang membuat saya berpikir kalau kami tersesat. 3 jam kami butuhkan untuk melalui hutan Manding sebelum kami sampai di batas vegetasi di mana terdapat sebuah pancuran mata air yang turut menyuplai air ke desa di bawah. Setelah merasakan segarnya air mata air itu, kami pun disuguhi pemandangan padang rumput terbuka yang tak kalah eloknya dengan padang rumput di jalur selo. Menanjak sebentar, sampailah kami di pos 3, yang merupakan tempat terbuka yang luasnya cukup untuk menampung puluhan tenda. Terdapat 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Kami putuskan untuk mendirikan tenda di bagian atas, meskipun bagian bawah cukup terlindung karena kami ingin melihat matahari terbenam langsung dari pintu tenda. Hanya ada tenda kami yang berdiri di tempat itu. Kami pun leluasa menjelajahi sekeliling pos 3 dan berfoto-foto bersama matahari terbenam. Pukul 5:30, karena lelah, saya pun memilih untuk kembali ke tenda dan tiduran sejenak. Sementara Aji masih asik berfoto hingga langit benar-benar menggelap. Setelah memasak dan makan malam, saya dan Aji sudah merasa hangat dalam pelukan sleeping bag, sembari melihat-lihat hasil jepretan kamera handphone. Dan tiba-tiba, Aji terperanjat ketika melihat sebuah foto di mana terdapat satu bayangan lain. Selain bayangannya, Aji berusaha menampik hawa horor yang muncul oleh foto itu dengan berkata bahwa bayangan itu adalah bayangan saya, sedangkan kami berdua sama-sama tahu bahwa saat itu saya sedang tiduran di dalam tenda. Tampilkannya pun berganti. Mungkin itu adalah bayangan pohon. Namun, ketika kami berdua melongok keluar tenda, tidak ada satupun pohon di sekitar lokasi tempat Aji berfoto yang bisa menciptakan bayangan seperti itu. Kami pun merinding dan berusaha melupakannya dengan tertidur. Pukul 1 malam, saya terbangun oleh suara langkah kaki dari luar yang cukup jelas saya dengar. Langkah kaki itu terdengar seperti seorang yang sedang berlarian, dan suara itu terdengar mengitari tenda kami. Dengan tidak dibarengi nyala senter, saya pun sangat yakin bahwa langkah itu bukanlah berasal dari langkah pendaki atau hewan, tanya saya dalam hati. Saya lihat Aji turun terbangun oleh suara langkah kaki itu. Kami saling tatap penuh tanya. Akhirnya, saya beranikan diri untuk melihat-lihat keadaan di luar. Berbekal senter, kusorotkan cahayanya ke sekeliling tenda. Tidak ada siapapun, bahkan hewan. Namun anehnya, saya dan Aji masih bisa mendengar suara langkah kaki itu. Hingga pukul 2 malam, langkah kaki itu tak terhenti terdengar. Kami berdua tak bisa tidur lantaran rasa takut mencengkam jiwa kami. Namun, gangguan itu bukanlah satu-satunya. Sejenak langkah kaki itu terhenti, lalu tenda kami pun tergoyang. Namun, goyangan itu tidak seperti goyangan yang diakibatkan oleh angin. Goyangan itu lebih mirip kepada goyangan yang dilakukan oleh seseorang dengan hal terjadi hingga beberapa kali.
Kami pun tak bisa tidur hingga pagi menjelang. Pukul 7 pagi, karena tubuh kami tidak fit lantaran mengantuk, kami putuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Setelah sarapan, kami langsung packing dan turun. Perjalanan turun tidaklah lebih mudah dari perjalanan naik. Beberapa kali saya dan Aji berebut untuk berjalan di depan, lantaran dari belakang kami rasakan dan mendengar dengan cukup jelas suara jejak langkah mengikuti kami berdua dan turut berhenti ketika kami berhenti melangkah. Kami bersyukur di tengah hutan Manding, untuk pertama kalinya kami bertemu manusia lain. Satu rombongan berisikan 3 orang pria dan seorang mbak-mbak yang mungkin sebaya dengan saya. Setelah bertegur sapa dan menjelaskan kondisi medan di atas, kami pun turun dan alangkah terkejutnya saya dan Aji ketika salah seorang dari mereka berkata, "Mas, itu adiknya suruh jalan di depan aja, antar takutnya kalau jalan di belakang malah hilang." Nah, sebuah ucapan yang dibarengi tawa setelahnya, tetapi tatapan saya dan Aji sama-sama mengisyaratkan bahwa terdapat ketidakbaik-baik sajaan. Kami pun turun berlari. Beberapa kali jatuh terguling, saya tak lagi peduli. Satu hal yang saya pikirkan saat itu, kami harus segera turun. Suara langkah lari kami berdua terdengar seperti 3 orang bagi kami. Semakin cepat kami berlari, semakin cepat dan lantang pula suara langkah kaki itu terdengar. Tidak ada satupun dari kami yang berani untuk berhenti, apalagi menengok ke belakang. Sampai akhirnya lutut kami menyerah di pintu lembah Manding. Saya dan Aji sama menjatuhkan diri ke tanah dengan wajah pucat penuh keringat. "Dek, gak usah ngikutin saya gak bawa jajanan." Lelah merasa takut membuat saya memberanikan diri untuk mencoba berdialog bersama sosok yang kami rasa mengikuti kami ini. Aji hanya melongo melihat saya, namun nampaknya coba-coba berhasil. Selepas lembah Manding, tak lagi kami mendengar suara langkah mengikuti kami dan tak lagi muncul hingga akhirnya kami tiba kembali di base camp. Di base camp, kedatangan kami langsung disambut oleh para petugas base camp. Saya dan Aji yang lelah tidak terlalu menanggapi gojekan mereka. Salah seorang dari mereka pun bercerita tentang angkernya lembah Manding dan pertanyaan candaan tentang apakah kami mendapat gangguan selama pendakian kami. Kami pun hanya menjawab, tidak dengan sebuah senyum kecut. Sejam beristirahat, stamina kami memulih dan canda tawa kami berangsur-angsur kembali. Setelah berpamitan, kami pun bergegas pulang ke Jogja. Beberapa anak kecil berlari mengiringi kepergian kami. Namun betapa terkejutnya kami setelah salah satu dari anak-anak itu berteriak, "Mas, besok kalau main ke sini lagi jangan lupa bawa jajan ya." Sekian, semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk Anda dan ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.